Pelarian Arya Mataram, kisah yang nyaris terbuang dalam episode Telusur Bengawan Solo. Kapal jung bertiang luar besar membelah aliran sungai Bengawan Solo. 3 pemuda bertubuh tegap, piawai memainkan layar mencari arah angin berhembus. Seorang di antaranya masih belia, tetapi ia justru menjadi nahkoda kapal. Ya, pemuda itu bernama Raden Arya Wirayuda Ulung. Tetapi ia lebih dikenal sebagai Raden Kuning. 2 pemuda lainnya adalah Punggawa Kedum dan Punggawa Tuan. Mereka adalah prajurit pilih tanding Keraton Jipang, ahli kanuragan dan ahli perang. 3 pemuda itu digembleng langsung oleh Arya Penangsang dan Kanjeng Sunan Kudus. Cepat, turunkan perahu kecil. Ada orang yang mengintai perjalanan kita. Perlambat laju kapal. Sepertinya pengintai itu adalah seorang pelik sandi. Aku akan menangkapnya. Tanpa banyak tanya, Punggawa Kedum menurunkan sekoci. Raden Kuning segera melompat ke atasnya. Sekali kakinya menjejak sekoci, perahu kecil itu meluncur hingga ke tepi sungai. Segera Raden Kuning menginjak daratan. Ia kemudian melompat ke atas ranting pohon ingas. Dari atas ketinggian, ia leluasa mengawasi sekitar. Tubuh rampingnya berkelebat menerjang pengintai. Tendangan Raden Kuning tepat mendarat di tubuh pengintai yang sedari tadi bersembunyi di balik semak perdu. Suara kesakitan terdengar disusul suara bergedebuk. Si pengintai terjerembab ke tanah. Raden Kuning langsung menotok lehernya. Pria parubaya itu diseretnya ke atas sekoci. Raden Kuning mendorong sekoci dengan kaki kanannya. Perahu kecil itu kembali meluncur ke arah kapal jung. Tubuh pengintai dilemparnya ke geladak. Sekali kempos, ia menyusul tawanan ke atas jung. Siapa kau? Apa kepentinganmu memata-matai kami? Orang yang ditanya tak menjawab. Raden Kuning menjentikan jari. Tangan halus itu singgah di leher pengintai sekaligus membebaskan totokan. Si pengintai langsung bergulingan di geladak kapal menjauhi penyergapnya. Kau tak akan bisa lari dariku. Dan ingat, kau juga jangan coba-coba berbohong. Cepat kau jelaskan apa maksudmu mengintai kami. Raden Kuning melompat seraya memberi jotosan. Tak ayal, tubuh si pengintai terpelanting hingga menabrak dinding kapal. Mahfum dengan keadaan, pria parubaya itu tak lagi bergerak liar. Sorot matanya lemas. Sepertinya ia sadar jika orang yang menangkapnya ini adalah pria pilih tanding. Aku hanya mau menjawab pertanyaanmu dengan satu syarat. Tanpa itu, sampai mati pun aku tidak akan menjawab pertanyaanmu. Hei, jangan main-main denganku. Jangan buat aku murka melihat gayamu yang adigang-adigung itu. Anehnya tawanan itu bergeming. Ia seperti tak takut dengan ancaman. Raden Kuning langsung tersadar jika saat ini ia tengah berhadapan dengan prajurit pilihan. Seketika nada bicaranya langsung melemah. Baik, aku akan mendengarkanmu. Apa syarat yang kau ajukan? Setelah aku selesai bicara, hadapkan aku dengan pimpinanmu. Baik, aku akan menerima syaratmu. Tetapi dengan satu syarat juga. Jika engkau tak berkata jujur, engkau akan kubunuh sebelum ceritamu selesai. Sorot matanya dingin, namun sekali lagi Raden Kuning takjub. Orang di hadapannya ini terlihat tenang sekali. Tak terlihat sedikit pun perubahan di raut wajahnya. Kapal ini akan ditenggelamkan di Tuban. Sia-sia pelarian kalian. Aku adalah petugas telik sandi yang ditugaskan untuk membayangi perjalanan kalian. Ayo, hadapkan aku kepada junjunganmu sekarang. Mengapa engkau mudah sekali membocorkan tugasmu? Aku tak percaya cerita kapiranmu ini. Tiba-tiba ia melolos keris dari pinggangnya. Tanpa pikir panjang, Raden Kuning menghujamkan keris itu ke tubuh telik sandi.
Keris di tangan Raden Kuning meleset. Di geladak kapal terjatuh sebutir kerikil. Tangan Raden Kuning bergetar menahan ngilu. Jelas sekali bahwa si pelempar kerikil adalah orang berkepandaian tinggi. Mengapa engkau lambat sekali merespon tanda dariku, Bujang? Suara penuh wibawa itu ternyata berasal dari lambung kapal. Sekedipan mata tiba-tiba muncul seorang lelaki gagah. Ia mengenakan pakaian priai. Ya, dia adalah Pangeran Arya Mataram. Langkah kakinya terlihat enteng menapak geladak kapal. Maafkan aku, Yang Mulia. Penyamaranku hampir terbongkar. Aku tak berani membalas tanda darimu karena sedang diawasi. Ki Panjawi curiga kepadaku. Orang yang dipanggil Bujang itu segera menjatuhkan tubuhnya bersimpuh di hadapan Pangeran Arya Mataram. Ger, orang ini adalah Bujang Jawa. Ia adalah telik sandi Keraton Jipang yang telah lama menyusup di Pajang. Lama sekali engkau pergi, Bujang. Selamat kembali ke rumah. Perjalanan kita sekali ini akan sangat panjang dan berbahaya. Ayo, ceritakan pengalaman saat merantau di Pajang. Suara keren Pangeran Arya Mataram kembali terdengar. Raden Kuning, Kedum, dan Tuan langsung membungkuk memberi hormat kepada Bujang Jawa. Maafkan aku, Bujang Jawa. Hampir saja engkau celaka. Aku tak tahu jika engkau orang sendiri. Bujang Jawa hanya tersenyum simpul. Pangeran Arya Mataram lalu mengajak mereka ke bawah tiang jung. Di sana terdapat alas yang biasa digunakan untuk menyambut tamu. Bujang Jawa lalu menceritakan kisahnya. Dari cerita Bujang Jawa diketahui bahwa prajurit Pajang telah meminta bantuan kepada Adipati Tuban. Mereka ingin menangkap hidup atau mati para pelarian Jipang. Atas saran Bujang Jawa, kapal jung Keraton Jipang disembunyikan dulu di perairan Brumbun. Lambang Keraton Jipang dilucuti. Kapal jung besar itu diubah seperti kapal pedagang. Seluruh penumpang kapal berganti pakaian kaula. Terdengar helaan nafas Pangeran Arya Mataram. Keselamatan anggota keluarga di atas segalanya. Tak berkedip ia menatap riak air anak sungai Bengawan Solo. Kapal jung besar itu kandas di perairan Berumbun yang dangkal. Pangeran Arya Mataram kembali ke peraduannya. Sependi di air terdengar suaranya menembang kidung Jawa. Nadanya terdengar sahdu mendayu seperti tengah teriris sembilu. Tembangnya syarat akan makna. Malam di Perumbun hening menambah hikmat kidung sendu. Kembang kantil sampun mekar, kapriksan wangi semerbaipun. Mungkin piyambakipun berduka, amargi paksi manuk pipit alit seto. Kekujenganipun kalih putek lan sakar, kantil sampun sirna. Kados crita raja Majapahit ingkang muksa diperangi putra lan putri nipun kados menika ugi kula lan keluarganipun.
Terbang itu menyandra kesadaran Raden Kuning. Ia melangkah menuju sumber suara. Lapat-lapat mulai terdengar suara binatang liar menghias malam, seolah bersahutan dengan kidung sendu yang makin meredup. Raden Kuning menghentikan langkah, telinganya mendengar bisikan halus. Kemarilah, Ger. Ajak serta Bujang Jawa, Tuan, dan Kedung. Nggih, Yang Mulia. Raden Kuning memberi syarat agar Punggawa, Kedum, dan Tuan yang berada di geladak segera mengikutinya. Sependidih air, sayup terdengar obrolan mereka dari kejauhan. Aku khawatir musuh tidak hanya bersiap di Tuban, melainkan langsung menyergap kita di sini. Daulat Gusti Yang Mulia, izinkan saya, Punggawa Tuan dan Bujang Jawa menelisik ke wilayah Tuban. Kami akan mencari tahu apa yang akan dilakukan prajurit Tuban. Jika memungkinkan, kami akan menyesatkan pasukan musuh. Raden Kuning kemudian menjelaskan rencana penyusupan ke Tuban. Di Buri Tanjung sebelah timur, terlihat ada sepasang telinga yang sedari tadi berusaha mencuri dengar. Pria bertubuh kecil berkulit hitam itu seperti tengah berusaha menguping obrolan. Orang mencurigakan itu berjinjit mendekat, sesaat langkah kakinya meragu. Tanpa disadarinya dari pucuk tiang layar jung, Punggawa Kedung memperhatikan dengan seksama. Jika saja tadi Raden Kuning tidak mewanti-wantinya, pasti kepala orang itu sudah berpindah tempat di terabas golok tajamnya. Pria bertubuh hitam berbalik arah, mendapati suara obrolan di peraduan telah menghilang. Ia menuju ke dapur. Tak lama terdengar suara bergemeringit kayu. Penyusup mendorong pintu lemari perlahan. Dari dalam lemari, ia merogoh sesuatu. Di tangannya telah tergenggam seekor merpati. Ia mengikat sesuatu di kaki merpati. Sekedipan mata, merpati putih itu terbang menembus malam yang gelap. Punggawa Kedung melesat ke arah terbangnya merpati. Ia berupaya mengejarnya. Sayangnya, ia kalah cepat. Merpati telah menghilang di pekat malam. Punggawa Kedung lalu merubah arah. Ia melesat ke dapur. Tanpa kesulitan, prajurit pilih tanding itu menyergap orang yang melepas merpati. Tahu diserang, pria berkulit hitam ini menggelak lalu balik menyerang. Punggawa Kedung tak berusaha menggelak. Dengan mudah pria berpakaian hitam itu berhasil diringkusnya. Bergegas, ia menotok tubuh lawan dan menyeretnya ke depan peraduan Pangeran Arya Mataram. Ampun Yang Mulia, kita kesusupan musuh. Aku melihat orang ini melepas merpati. Pria berkulit hitam itu dilempar ke geladak. Suara bergedebuk keras terdengar. Pangeran Arya Mataram lalu muncul ke geladak kapal. Lelaki dengan raut wajah bijaksana itu menggibas ujung bajunya tepat mengenai leher penyusup. Seketika orang itu terlepas dari totokan Punggawa Kedung. Siapa engkau? Dan informasi apa yang tadi engkau kirim ke Pajang? Pertanyaan itu dijawab dengan orang kesakitan. Kejadian itu berlangsung cepat. Darah menetes dari mulut si penyusup. Tubuhnya berkelojotan. Tak lama orang itu terkulai tewas tanpa sempat memberi keterangan apapun. Pangeran Arya Mataram menghembuskan nafas panjang. Sorot matanya masih terlihat bijaksana. Kedung, urus mayatnya. Nggih Gusti. Punggawa Kedung segera menyingkirkan mayat orang yang diduga mata-mata Pajang itu. Punggawa Kedung mafhum jika di depan jalan mereka akan banyak bahaya yang mengancam. Apalagi ia tidak tahu isi berita apa yang lolos di bawah merpati sang penyusup.